inilah Brokabang yang tempat pengadilan kutil yang sadis. Sejak masa kolonial hingga pendudukan Jepang, kondisi masyarakat Keresidenan Pekalongan secara ekonomi dan politik mengalami tekanan sangat berat. Pendudukan Jepang di wilayah Keresidenan Pekalongan itu juga semakin menambah beban berat penduduk pedesaan. Apalagi mereka kan menerapkan kebijakan wajib setor hasil bumi. Jadi 2/3 hasil bumi itu harus disetorkan pada pemerintah Jepang. Sini ini banyakan orang tani. Jadi ya hidupnya orang tani itu ya lumrah-lumrah biasa, tidak ada kegiatan apa-apa. Politik tidak ngerti. Mobilisasi tenaga rakyat untuk Romusha begitu luas dengan melibatkan elit desa, seperti dipaparkan Suhartono, guru besar sejarah Universitas Gadjah Mada. Pemilihan tenaga-tenaga itu memang sebenarnya juga ada model-model yang secara tidak jelas diberitahukan kepada rakyat gitu. Jadi para lurah atau kumenco itu mencomot saja, kemudian dibawa ke kecamatan. Istilahnya apa itu ya? Itu nasional itu, bahkan mungkin internasional, yang dikuasai Jepang itu seperti itu. Ya karena Jepang sendiri kan membutuhkan logistik. Ada, tapi ya gimana sih, mengeluh nggak bisa ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah terjadi proklamasi dan terjadinya pergantian ideologi dari imperialisme ke kemerdekaan, itu sebenarnya di dalam hatinya orang kecil pun juga berubah. Momentum kemerdekaan pada waktu itu dimaknai mereka harus menegakkan kedaulatan rakyat. Artinya ya kalau rakyat yang berdaulat, mereka yang tidak berpihak pada rakyat harus disingkirkan, kan, harus dihabisi. Maka akan terjadi pembunuhan macam-macam. Di tengah kekosongan kekuasaan dan ambigu para pejabat lokal menentukan sikap, muncul sosok Kutil dengan kekuatan revolusionernya. Kutil bernama asli Sakyani, seorang bandit desa eks di Gulis. Asal-usul dirinya begitu misterius. Sebenarnya yang namanya Kutil itu benar-benar nama person, nama seseorang, atau itu parapan ya dalam bahasa Jawa itu, yang dikenakan atau istilah ya, term yang dikenakan pada orang-orang yang berasal dari Anasir Lenggaong gitu. Tidak ada deskripsi yang detail gitu tentang Kutil ini. Misalkan ini anaknya siapa, keturunannya siapa. Melulanda ya. Melulanda ora? Melulanda Pak. Pertama Kutil itu menyamar jadi tukang cukur. Setiap ada orang cukur diceritai. Nah karena diceritai itu orang tertarik. Kutil itu tidak dikenal karena dia bukan seorang tokoh. Dia itu istilahnya seorang lenggaong gitu ya. Lenggaong yang mempunyai kaitan dengan pergerakan pada waktu itu. Dan karena dia dianggap orang yang pemberani, lalu banyak pengikut-pengikut.
Tanggal 8 Oktober 1945, insiden pertama revolusi sosial meledak di Tegal Selatan. Istilah tombreng sebagai aksi mendaulat elit lokal begitu menakutkan, menggema sampai ke Pemalang, Tegal, dan Brebes. Wedana, camat, sejumlah kepala desa menjadi korban pembunuhan yang dikenal sebagai peristiwa 3 daerah. Pengadilan pertama itu sasarannya Bromo Corah atau pencuri, ya, para pencuri-pencuri. Di Selanggen ada pencuri sawah, tangkap. Lalu dibawa sini. Nah, setelah itu selesai, tahap kedua itu orang nasionalis. Nasionalis dalam arti pejabat, ya lurah, ya camat, banyak jadi sasaran. Kutil itu dikenal juga memang orangnya, ya katakan kejam. Ya, kalau yang dicukur kebetulan adalah antek daripada nikah atau bekas-bekas pengkhianat yang pernah bergabung dengan Belanda, itu dengan sendirinya akan langsung dipot. Pengaruh kekuasaan Sakyani alias Kutil makin hari makin besar dan menjadi hukum berjalan dalam segala hal. Aksi berdarah Kutil merupakan salah satu contoh riak revolusi yang luput dari perhatian. Ini mendorong peneliti Laila Kimia untuk mengkaji lebih jauh peristiwa yang terjadi di kampung halamannya itu. Kutil memang pada saat itu sebagai komando, pimpinan pertama. Tetapi di bawahnya tidak ada. Mana wakilnya? Kemudian ini nanti perjuangannya mau kemana? Tidak ada. Camat yang dianggap bersekongkol atau korup itu juga digerebek untuk ditombreng namanya. Tombreng-tombreng itu adalah orang yang bersalah itu kemudian diarak dengan dilucuti pakaiannya, katanya itu dengan hanya memakai kolor. Situasinya kan panas, bergolak Pak, panas. Nah itu waktu itu karena belum mengerti kedok Kutil ya semuanya simpatik. Ironinya, pengadilan jalanan Kutil menimpa pula keluarga Kardina, adik kandung Raden Ajeng Kartini. Namun nyawa Kardina berhasil diselamatkan dan diungsikan ke Salatiga. Pada waktu itu nilai pembersihan kepada pengkhianat itu sangat tinggi di dalam kepercayaan rakyat, sehingga pada waktu dihembuskan ini pembersihan kepada pemerintahan yang korup dan sebagainya pasti akan diikuti. Dan kebetulan yang memimpin kelihatan seperti orang yang sangat berani. Waktu itu memang orang yang korup itu benar-benar harus diberantas. Tegas sekali waktu itu. Berantasnya terutama kalau orang yang korup itu harus dibawa ke buruk abang istilahnya. Si itu dibawa ke sana, si Polan dibawa ke sana, itu sudah tidak pulang. Inilah buruk abang yang tempat pengadilan Kutil yang sadis. Kutil mengeksekusi lawannya Bromo Corah, pejabat daerah, kemudian tidak sampai ulama tapi. Nah, Kutil naik sini, penduduk banyak yang nonton. Setelah banyak yang nonton, kemudian ditanyakan oleh Kutil, ini Bromo Corah yang merusak keamanan.
setuju untuk dieksekusi, setuju. Nah semua setuju itu lalu digiring ke sana, dicocol. Setiap kali menemukan pejabat yang akan dieksekusi, itu memang keliling dari rumah ke digedor-gedor harus keluar. Kadang-kadang kutil juga keliling juga keluar, semuanya harus keluar kecuali wanita dan orang tua. Semuanya harus keluar, harus ikut. Diarak ke seluruh wilayah di wilayah Kabupaten Tegal, yang kemudian itu akan berakhir mungkin dengan mungkin pembunuhan atau mungkin juga ditahan atau bagaimana, itu cara para pemuda pada waktu itu. Itu soal itu sih bukan sekali dua kali, sering-sering lah begitu. Jadi orang-orang yang sudah dicatat namanya, orang yang jahat ketangkapnya dibawa kendaraan, pakai kendaraan ke sana ke selatan. Nah, inilah salah satu bangunan megah milik salah seorang Belanda yang bernama Tuan Teton. Belanda itu seorang pengusaha besar, sukses di Slawi ini. Keluarga yang sudah tua maupun yang masih anak-anak itu semua kena dan semua dibunuh. Di sini inilah tempat untuk membunuh atau mengubur Belanda-Belanda yang telah diambil dari rumahnya masing-masing. Mereka dibunuh secara sadis oleh gerombolan-gerombolan yang yaitu kutil CS. Belanda-Belanda itu diambil waktu itu jam 12 diberitahu pengumuman. Nah, setelah jam 1 mulai pelaksanaan, digiring, dibawa ke lokasi ini. Setelah kira-kira jam 2, itu sudah mulai dilaksanakan eksekusi satu demi satu dengan cara yang sangat sadis. Waktu itu Belanda tua, muda, laki-laki, perempuan, anak kecil, bahkan masih bayi pun ikut menjadi korban di sini. Saya sendiri waktu itu menyaksikan dari sebelah timur sana dengan kakak saya bahwa pelaksanaan itu cepat sekali, dan apabila telah dilaksanakan satu demi satu, masyarakat semua harus sorak, harus merasa bergembira. Kutil itu pertama kali pikirannya adalah pikiran yang nanti-festis, pikiran yang umum, yang keaslian gitu loh ya. Nah, biasanya kan ada tunggangannya, ditunggangi oleh ideologi-ideologi lain yang... Periode awal Revolusi Nasional merupakan masa yang penuh gejolak dan penuh ketidakteraturan. Petualangan Sakiani di Karesidenan Pekalongan ibarat pisau bermata dua. Satu sisi kental dengan semangat nasionalisme mengusir penjajah, tapi di sisi lain juga menggerus wibawa pemerintah pusat. Dia merasa sudah bisa menguasai wilayah Tegal, dia ingin melebarkan sayapnya. Tidak hanya wilayah Tegal saja yang bisa dikuasai, ya terbukti dengan dia mengangkat dirinya sebagai kepala kepolisian di Tegal khususnya. Jadi nggak ada halangan apapun di Tegal karena dia merasa dia pimpinan di situ, ingin melebarkan sayapnya ke wilayah Pekalongan. Pada waktu itu istilahnya dalam bahasa Jawanya belum ada yang bisa ngendake, menurunkan tensinya si Kutil itu belum ada ya, sementara dibiarkan aja. Baru nanti ya itu kan sebenarnya juga nggak lama juga, karena setelah ada konsolidasi dari TKR kemudian jadi BKR itu ya dicekeli kabeh itu.
dipegangin semua. TKR pun demikian. TKR ini juga tidak serta-merta responnya ya, tidak serta-merta menghabisi di awal kejadian itu kan tidak serta-merta menghabisi para pemberontak. Karena ini sebenarnya bagaimana itu kan peta pertarungannya itu belum jelas amat gitu. Tapi setelah Kutil dibawa ke Pekalongan tidak ada, kan tidak ada yang membela. Walaupun mereka orang Tegal itu terhipnotis, kan tidak ada yang membela. Oh Kutil hilang, oh enggak. Itu tandanya bahwa orang Tegal juga tidak sepenuh hati mengikuti Kutil itu karena tertipu saja. Korban tewas akibat pembersihan ala Kutil disinyalir sangat banyak. Namun sampai kini belum ditemukan data yang menjelaskan secara rinci akan hal itu. Tanggal 14 Oktober 1946, pengadilan digelar di Pekalongan bagi pelaku peristiwa 3 daerah termasuk Sakyani alias Kutil. Bertindak sebagai hakim ketua Suprapto, saksi Kolonel Iskandar Idris, serta Supeno dari Partai Sosialis Indonesia sebagai pembela. Di dalam persidangan, Kutil dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Namun eksekusi terhadap Sakyani gagal karena Belanda melakukan agresi pertamanya ke Indonesia. Kutil bisa melarikan diri dari penjara Pekalongan walaupun putusan itu sudah ditetapkan dia dihukum mati. Melarikan diri ke Jakarta, di sana dia bisa hidup layaknya orang seperti biasanya tanpa tanpa orang tahu bahwasanya itu tahanan. Berapa tahun kemudian ada orang Slawi melihat ya itu kan Kutil, baru kemudian Belanda menangkap, Belanda baru menyerahkan pada TKR. Tanggal 1 Agustus 1950, Sakyani alias Kutil mengajukan langsung permohonan gerasi kepada Presiden Soekarno, namun permohonannya ditolak. Tepat tanggal 5 Mei 1951, di hadapan regu tembak di pantai dekat kota Pekalongan, Algojo peristiwa 3 daerah ini dengan mata terbuka menyambut butiran timah panas hingga ajal merenggut. Peristiwa 3 daerah ini kan pemaknaan masyarakat lokal terhadap revolusi nasional yang intinya bahwa rakyat itu mempunyai kedaulatan. Walaupun sekelumit sejarah kecil yang penuh dengan kekerasan seperti itu perlu dipelajari oleh kaum muda, bukan untuk ditiru, tetapi untuk menjadi pelajaran buat membuat konsep pada masa depan.